Oke, kita mulai aja karena sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, pertemuan yang kedua ini kita masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita review dulu yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Seperti biasa, nanti ada poin bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Oke. Pertanyaan yang pertama ya, tentang materi yang lalu. Silakan tulis nama dan NIM-nya ya kalau ada punya jawaban. Pertanyaan pertama, ini apa namanya? Apa objek dari manajemen keuangan? Ada yang mau coba jawab? Silakan tulis nama dan NIM-nya. Putri Ari, silakan. Objek dari manajemen keuangan itu adalah keuangan ya Pak? Keuangan. Ya betul ya. Objeknya manajemen keuangan ya pasti keuangan. Kalau apa namanya? Kalau objeknya MSDM ya SDM ya, MSDM. Oke. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan atau jangan apa perbedaan deh, nggak seru. Pertanyaan berikutnya tentang siapa yang melakukan manajemen keuangan? Siti Sinta, silakan. Yang mempunyai uang Pak. Yang mempunyai uang, siapa aja? Kalau di perusahaan bisa manajer keuangan, kalau di rumah tangga bisa ibu rumah tangga Pak. Betul ya jawabannya. Lanjut. Apa kegiatan utama dari manajemen keuangan? Silakan. Kegiatan manajemen keuangan itu utamanya ada 2. Apa aja? Ataya, silakan. Gimana Ataya? Mengelola dan memberikan informasi mengenai keuangan. Yang pertama apa? Mengelola dan memberikan informasi. Salah ya, jawabannya masih belum tepat. Edrianti. Perencanaan dan pengendalian. Belum. Suci Amalia. Perancangan dan pengambilan keputusan, Pak. Bukan. Ini kaitannya dengan apa namanya? Tugas pokok manajer keuangan. Siapa nih? Nabila, silakan. Memperoleh dana dan memperoleh laba yang dihasilkannya. Masih setengah ya, tadi udah benar satunya. Robani. Memperoleh dana dan memanfaatkan dana perusahaan. Ya betul ya. Memperoleh dan mendapatkan dana ya. Jawabannya itu. Jadi kegiatan utamanya yaitu kalau nggak nyari uang, ya ngeluarin uang gitu. Berikutnya tentang nilai perusahaan ya. Coba jelaskan contoh nilai perusahaan. Kayak gimana sih nilai perusahaan itu? Siti Sinta, silakan. Nilai perusahaan itu
bisa apa sih penjualan perusahaan, terus bisa harga sahamnya sama yang itu Pak apa sih yang jadi pemiliknya sukses kayak gitu intinya mah. Contohnya gimana contohnya? Yang ini Pak harga sahamnya yang bersedia kalau dibayar sama pembeli. Terus harga sahamnya terus menjadikan pemilik kaya. Ya betul ya. Pertanyaan terakhir ya. Siapa yang mau coba jelasin materi yang kita bahas pertemuan lalu? Silakan. Nggak usah terlalu lama juga ya, sebentar saja. Silakan, ada. Siti Sinta lagi, silakan. Jadi yang kemarin itu kan ngebahas tentang manajemen keuangan. Nah, di mana di manajemen keuangan itu ada kan kemarin ngebahas tentang manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu menyangkut tentang kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Kenapa? Nggak ada pengorganisasian karena dalam manajemen keuangan itu jadi tidak ada orang yang harus diatur. Terus kenapa tidak ada kepemimpinan? Karena objek pajaknya karena objeknya itu bukan pemimpin kayak gitu. Jadi objeknya itu keuangan. Jadi tidak perlu diimplementasinya itu sudah di perencanaan gitu. Jadi udah sekaligus di situ. Terus untuk fungsi keuangannya itu ada kegiatan mencari dana sama yang tadi menghasilkan dana, mengeluarkan dana. Terus untuk aktivanya itu ada aktiva finansial sama aktiva real. Kalau aktiva finansial itu berhubungan dengan surat-surat seperti saham atau obligasi, tapi kalau untuk aktiva real itu berhubungan dengan tanah atau mesin. Kayak gitu. Terus untuk keputusan keuangan itu ada investasi, pendanaan, sama dividen. Nah, kalau investasi itu berkaitannya sama finansial sama real. Kalau pendanaan itu berkaitannya dengan dananya mau dipakai investasi apa, sama dananya dapat dari mana. Terus kalau dividen itu keputusan untuk nentuin jumlah dividen yang akan dikeluarkan kayak gitu Pak. Lanjut lagi nggak Pak? Ya, itu materi kita pertemuan yang lalu. Silakan bagi kalian yang ada pertanyaan untuk materi yang lalu ya, yang baru didapetin sekarang, silakan ya, boleh ditanyakan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami kondisi keuangan perusahaan. Ya. Kalau misalkan kita ya sebagai manusia ngecek kesehatan kita itu bisa dilakukan ya. Misalkan kita itu tidak terasa sakit apapun. Kemudian mata kita jelas, hidung kita tercium dengan baik, pendengaran kita bagus. Gitu ya. Nah, itu kan menandakan kalau misalkan kita itu sehat. Itu kondisi perusahaan. Nah, kalau misalkan HP ini contohnya misalkan. Kalau HP kan kita dilihatnya dari fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya itu bagaimana? Apakah tombol-tombolnya itu bagus, bisa digunakan atau enggak, volumenya bisa didengarkan atau enggak gitu ya. Kemudian baterainya apakah cepat habis atau enggak gitu. Tapi memang pada saatnya nanti baterainya itu bakalan rusak gitu ya karena umur ekonomisnya berkurang seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau buat perusahaan gitu ya. Salah satu menilai perusahaan itu dilihatnya dari keuangan. Banyak ya, kita bisa melihat perusahaan itu bagus atau enggak itu bukan hanya dari sekedar keuangan ya, tapi keuangan itu menjadi salah satu yang utama gitu. Kenapa? Karena keuangan itu adalah dapurnya perusahaan. Jadi kita tahu bakalan dapat dividen berapa
itu dilihat dari keuangannya perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat kondisi dari keuangan perusahaan? Semester lalu, kalian udah pernah dapat ya mata kuliah ALK. Apa tuh ALK ya? Analisis laporan keuangan. Nah, itu tuh kita lagi melihat kondisi keuangan perusahaan. Seperti itu. Kita kasih contoh. Ya. Kita kasih contoh keuangan perusahaan. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, Suci Amalia. Ya, Pak. Suci, kalau laporan keuangan itu ada apa aja ya? Laporan keuangan ada apa aja? Ada laba rugi, Terus? perubahan modal, neraca, diskus, sama catatan atas laporan keuangan. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, coba Andika. Andika ada? Ada, Pak. Andika, kalau laporan laba rugi isinya apa aja? Kalau laporan laba rugi, Apa aja isinya laporan laba rugi? Pernah dengar tapi laporan laba rugi? pernah, Pak. Terus apa dong laporan laba rugi isinya? Biasanya isinya kayak harga pokok penjualan, pendapatan penjualan, beban, laba kotor, sama laba bersih gitu, Pak. Oke, coba kita tanya Renita. Iya, Pak. Di laporan laba rugi itu kan ada 2 ya. Apa aja? Laporan laba rugi ada 2. Isinya laporan laba rugi itu kan ada 2. Apa aja? Laba sebelum pajak sama laba sesudah pajak. Belum ya, belum tepat. Robani, coba. Ya, Pak. Apa? Selama ini kan kalian pernah ya belajar, bikin gitu kan? Laporan laba rugi. Pendapatan sama beban, Pak. Ya, betul ya. Pendapatan dan beban. Ini kalian karena anak akuntansi wajib hafal ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Terus kalau neraca nih, isinya apa aja nih, Naomi? Ada Naomi? Ada, Pak. Apa isinya? Aktiva lancar sama utang lancar, Pak. Aktiva sama utang. Kita sama Utang. Utang modal, ekuitas. Equity. ya, betul ya. Jadi kita bisa ya sama kayak persamaan akuntansi ya, kekayaan sama dengan kewajiban ditambah modal gitu. Oke. Ini kalian harus hafal ya, tapi nggak cuman
istilah bahasa Indonesia ya kan sekarang udah IFRS ya. Kalau neraca itu bahasa IFRS-nya apa nih, Amanda? Ya, Pak. Apa bahasa IFRS-nya neraca? Nama lain dari neraca, Pak? Balance sheet bukan? Balance sheet itu jadul ya. Yang barunya apa nih? Coba Hikmatul. Ada Hikmatul? Iya, Pak. Apa? Dulu balance sheet namanya, sekarang apa? Posisi keuangan, Pak. Itu bahasa Indonesia-nya. Kan kita pakai bahasa Inggris ya, IFRS mah ya. Iya. Apa tuh? Itu terjemahannya, bahasa Inggrisnya apa ya? Financial statement. Ya, hampir ya. Yang benar kan statement of financial position ya. Masa kalian nggak pernah dengar kan kalau laba rugi income statement, ya kan? Kemudian balance sheet, statement of financial position, cash flow gitu ya, statement of cash flow dan lain sebagainya lah, harus hafal ya. Kan kalian akuntansi jadi wajib hafal ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat di sini analisis laporan keuangan itu caranya bagaimana gitu ya. Atau manfaatnya bagaimana lah dulu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah yang pertama agar bisa mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Contohnya nih, kayak misalkan kalian punya penghasilan 5 juta gitu ya setiap bulannya. Kemudian kalian itu di bulan depan akan ada akan ada acara besar gitu di rumah kalian. Nah, kalian harus bisa mempersiapkan bagaimana caranya buat ngeluarin biaya untuk bulan depan. Itu dilihat dari laporan keuangan kita, dari keuangannya kita. Atau perusahaan gitu ya. Misalkan perusahaan tahun ini punya uang 1 miliar. Nah, tahun depan dia itu harus membayar hutang pajak gitu kan 1,2 miliar. Maka dia itu harus bisa mempersiapkan, mengantisipasi nanti tahun depan saya bayar pajak dari mana nih uangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi mengantisipasi nanti di masa yang akan datang itu seperti apa. Dan kita tuh harus selalu mengantisipasi ya bagaimanapun kondisinya. Kayak misalkan kalian sekarang minggu lalu misalkan ada beberapa yang off kamera gitu ya. Nah, berarti minggu depan gimana caranya nih biar kameranya nggak rusak atau kameranya minimal nyala lah seperti itu ya. Itu kan harus selalu diantisipasi. Kita itu kan hidup tuh beradaptasi gitu kan. Kemudian berikutnya, laporan keuangan itu dianalisis dengan manfaat gitu ya. Keputusan-keputusan yang kita lakukan sekarang itu akan dipengaruhi kayak tadi ya. Kita tahu tahun depan itu kita harus bayar 1,2 M. Tapi tahun ini bagaimana caranya agar bisa mencapai 1,2 M?
Jadi kan itu mempengaruhi jalannya kejadian di masa yang akan datang kan. Sama kayak kalian, misalkan kalian tuh kuliah di S1. Harus lulus misalkan 3,5 tahun atau 4 tahun gitu ya. Nah, untuk mencapai 4 tahun itu atau 3,5 tahun itu caranya bagaimana? Kalian tarik gitu ya, ditarik ke belakang sampai sekarang. Oh, berarti untuk kuliah manajemen keuangan ini setiap kuliah harus aktif biar dapat poin banyak. Setiap tugas harus dikerjakan biar dapat nilai. Jadi nanti hasilnya maksimal. Nanti kalau semua mata kuliah seperti itu 3,5 tahun atau 4 tahun yang akan datang bisa lulus. Seperti itu. Nah, kita sekarang lihat cara contoh sederhana lah ya dalam menganalisis laporan keuangan. Ini kalian udah pernah lakukan ya. Misalkan di sini ada kas gitu ya, kemudian ini sekuritas, kemudian piutang, ini persediaan. Kemudian ini total aset lancar. Kemudian ini aset tetap bruto. Kemudian akumulasi penyusutan. Ini nilainya misalkan 22, ini 10, ini 170, ini 117. Ini total ya. Jadi 319. Kemudian aset tetap brutonya 700. Kemudian akumulasi penyusutannya minus ya. Aset tetap neto. Jadi hasilnya 600 ya. Kemudian total aset tinggal di jumlah ya. 319 ditambah 600 jadi 919 ya. Pertanyaannya dulu nih, saya lagi nulis apa nih Siti Sinta? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya yang mana nih? Yang itu Pak, posisi keuangan. Tadi bahasa IFRS-nya apa? Financial position Pak. Ya, betul ya. Ini kita lagi bikin statement of financial position. Nah, jadi ceritanya ini tuh tahun 2019, ini tahun 2020. Ya, ini posisi keuangan. Nah, menurut kalian nih, ini tuh perusahaan lagi naik apa lagi turun nih? Coba siapa? Oki, silakan. Oki ada nggak hadir hari ini? Oki nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada. Lanjut ke Siti Nurhayati. Ada? Ada, Pak. Gimana menurut kamu nih, Siti? Naik. Naik. Kenapa naik? Karena kan dari apa sih si total aset yang 2019 tuh kan turun, Pak, turun. Kenapa turun? Karena kan dari yang 2019 asalnya 900, terus yang 2020 jadi 800. Oke, coba kita minta pendapatnya. Novia, ada Novia? Ada, Pak. Ya, gimana menurut kamu, Novia? Turun, Pak. Turun. Kenapa? Jadi jelek gitu ya? Kenapa? Karena total asetnya yang 2020 lebih kecil dari yang 2019. Oh, karena lebih kecil. Coba satu lagi ya. Semuanya jelek gitu ya. Neng Tanti, coba Neng Tanti. Ya, Pak. Gimana menurut kamu? Kalau dilihat dari total asetnya kan kalau diselisihin tuh jadi turun ya, Pak. Tapi kalau bentar. Jadi menurut kamu jelek apa? Dilihat, kayaknya kalau turun jelek, Pak.
Oke, ya jadi semuanya 3 orang bilang jelek ya. Kita lihat apakah benar jelek ya. Kita lihat ya. Jadi kalau kita mau ngelihat laporan keuangan ya, terutama yang ini ya, contohnya, kita jangan lihat dari totalnya aja ya. Kita lihat dari isinya nih. Kita lihat kasnya itu ya. Kasnya meningkat atau menurun nih? Siapa? Putri. Meningkat, Pak. Kas itu meningkat. Ya. Kenapa bisa meningkat? Karena pada tahun 2019 itu kan 22. Nah, pada tahun 2020 itu 25. Jadi selisihnya ada. Ya, saya tahu itu mah. Meningkatnya kenapa kira-kira? Kenapa kas itu bisa meningkat? Kenapa ya? Edrianti. Kenapa kas bisa meningkat, Edrianti? Bisa dari pendapatan piutang. Pendapatan piutang itu bagaimana? Ada kas masuk dari orang yang bayar hutang. Jadi ada yang bayar hutang ya. Jadi ada kemungkinannya ya kalau kas meningkat itu berarti ada penjualan ya. Berarti ada penjualan kan? Penjualan apa? Penjualan tunai. Ya kan? Jadi kemungkinan pertama ada penjualan tunai. Kemungkinan kedua ada pembayaran piutang. Benar tadi kata Edrianti. Kemungkinan ketiga kas menambah itu gara-gara kita minjem uang. Benar nggak? Jadi kayak kalian nih punya uang hari ini misalkan dikasih 200.000. Itu 200.000 itu dari mana kan? Kalian bisa gara-gara dari jualan, ya kan? Bisa dari ada yang bayar hutang ke kalian, bisa juga kalian dapat minjem. Gitu ya. Nah, berarti kan ini menandakan kas kita bertambah. Kemudian kita lihat sekuritas juga meningkat nih. Piutang kita bertambah. Nah, berarti kalau piutang kita bertambah artinya ada penjualan. Penjualan secara kredit. Ya kan? Penjualan secara kredit. Terus persediaan berkurang. Nah, ini persediaan berkurang nih bagus apa jelek nih? Coba Siti Nurhaliza. Kalau ya, baik apa jelek? Baik. Kenapa? Karena kan kalau persediaan berkurang berarti ada penjualan. Ya, betul ya. Jadi persediaan yang bagus itu yang berkurang. Berarti kan barang kita dijual, ada yang beli gitu kan. Betul ya. Nah, jadi kesimpulannya gitu kan. Kesimpulannya dari itu ini bagus atau jelek nih? Coba Anissa Dea. Ada Anissa? Kesimpulannya bagus, Pak. Alasannya apa? Karena tadi kasnya meningkat terus banyak terjadinya penjualan. Ya, betul ya. Jadi jawabannya ini tuh baik. Kenapa? Karena penjualannya meningkat. Penjualannya meningkat. Nanti kita bisa konfirmasi ini di laporan laba rugi. Benar nggak meningkat? Seperti itu. Nah, kenapa nih akumulasi penyusutannya meningkat? Ya pasti meningkat ya. Kan tahun ini 100, tahun depan 150, kan akumulasi. Depresiasi kan gitu kan, tahun pertama misalkan 50, tahun kedua 100, tahun ketiga 150, tahun keempat 200 gitu ya. Kalau misalkan harga perolehannya 200 juta dengan masa manfaat 4 tahun dengan garis lurus tanpa nilai residu gitu kan ya. Jadi jangan dilihat dari totalnya aja. Nah, ini contoh ya, contoh analisis laporan keuangan begitu. Tadi manfaatnya kita udah gitu kan, ini contoh analisisnya udah. Nah, selain jadi cara untuk melakukan analisis laporan keuangan itu ada 2 ya. Yang pertama, kita lakukan analisis dengan membandingkan dengan
masa yang lalu, periode yang lalu. Misalkan sekarang yang udah ada datanya kan 2020. Karena kan 2021 masih berjalan ya. Jadi kita bandingkan dengan tahun 2019. Nah, itu cara yang pertama ya, kita bandingkan laporan keuangan kita dengan laporan keuangan di tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bandingkan laporan keuangan kita dengan laporan keuangan perusahaan sejenis, industri sejenis. Kenapa? Biar kita tuh tahu posisi kita. Biar kita tuh tahu posisi kita tuh di atasnya dia atau di bawahnya dia gitu. Kayak misalkan kalian itu punya pabrik mie gitu ya. Nah, pabrik mie itu kalian coba lihat gitu kan perusahaan yang lain. Bagaimana laporan keuangannya? Kalau misalkan lebih jelek berarti kalian tuh di atas dia. Sebaliknya kalau lebih bagus berarti kita di bawahnya dia. Seperti itu. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan tadi kita kan hanya menganalisis berdasarkan angka saja ya, itu kurang dalam. Kita bisa lebih dalam mempelajari tentang laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, salah satunya adalah dengan menghitung rasio-rasionya. Menghitung rasio-rasionya. Jadi nanti kita bisa perbandingkan rasio antar perusahaan. Seperti itu. Laporan keuangan ini nantinya akan kita jadikan dasar buat membuat keputusan. Jadi kalau misalkan kalian di bagian keuangan, kalian memberikan informasi keuangan, ya, memberikan informasi keuangan tentang kondisi perusahaan. Seperti itu. Nah, ada dua ya, analisis keuangan yang terkenal di dunia ini ya. Yang pertama analisis DuPont ya. Yang kedua analisis basic earning power. Yang pertama DuPont yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua analisis basic earning power. Nah, ini ada bagan DuPont ya. Ini bagan DuPont. Nanti kita menghitung ROE, caranya ROA dikali aset equity. Kemudian untuk mencari ROA, kita cari dengan mengkalikan profit margin dengan asset turnover. Untuk mencari profit margin, kita harus membagikan antara net income dibagi sales. Untuk mencari net income, kita harus mengurangkan antara sales dan total cost and expense. Untuk asset turnover, kita cari sales dan total aset. Jadi, kalau kita mau menganalisis dengan cara analisis DuPont, yang harus kita hitung itu adalah net income, sales, dua ini kalian bisa dapetin di laporan laba rugi. Gitu ya. Setelah kalian laporan laba ruginya dapat, kalian bisa hitung profit margin dengan membandingkan antara net income dibagi sales. Kemudian untuk asset turnover, nah kita bisa cari asset turnover itu dengan cara sales, itu kita dapetin dari income statement, dibagi dengan total aset, kita dapetin dari statement of financial position. Kalau udah ada profit margin dan asset turnover, kita dapat ROA. Nanti dari ROA itulah kita akan bisa mencari ROE. Dari ROE itu dapatlah kesimpulan, ini perusahaan bakalan maju atau enggak, ini perusahaan baik atau enggak selama ini. Seperti itu ya, itu namanya DuPont.
Oke. Kita lanjut ya. Rasio-rasio keuangan yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama kita akan lihat rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu rasio yang kita gunakan untuk mengukur seberapa kuat perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, terutama hutang jangka pendek. Jadi kalau misalkan kalian punya hutang 100, gitu ya, punya aset 100, apakah itu baik atau enggak, gitu ya. Nah, kita bisa hitung dengan rasio likuiditas. Oke. Jadi likuiditas itu sekali lagi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Dihitung dengan likuiditas. Pertanyaan nih, kalau kita punya hutang 100, kemudian kita punya aset 100, kemudian yang kedua kita punya hutang 100, punya aset 120. Mana yang bagus? Coba Ferry. Ada Ferry? Ya Pak, ada Pak. Mana yang bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Tadi teh aset 120 kan Pak? Jawabannya apa? Aset Pak. Yang bagus yang mana? Jawabannya kan pertanyaannya kan itu. Tadi dengar nggak pertanyaannya? Boleh diulang lagi Pak? Makanya diperhatiin ya. Nggak semua pertanyaan saya ada di internet ya jawabannya. Makanya saya ngasih pertanyaan, itu kalian buat memperhatikan. Gitu. Bukan cuma saya tanya kalian pasti dapat jawaban di internet. Nggak ada semuanya ya. Yang kayak gini kan nggak ada di internet. Coba bagus. Apa jawaban kamu? Iya, Pak. Jawabannya apa? Nggak tahu juga soalnya apa. Iya, Pak. Kemana aja tuh? Sinyalnya, Pak. Mana ada sinyal kamu Putus-putus suaranya terus, Pak. bagus gini? Ya oke lah, nggak apa-apa ya gimana kamu. Oke, pertanyaannya ya. Dengerin baik-baik ya. Kan kalian teh lagi belajar ya, searching terus mah tuh. Nggak saya searching sebelum kuliah ya. Kalau mau searching mah sebelum kuliah baru searching sepuasnya. Nanti pada saat kelas tinggal dengerin penjelasan saya gitu. Tujuannya kenapa diaktifin kamera teh biar kalian fokus ya ke kuliah. Gitu ya. Oke lah, terserah nggak apa-apa ya. Pertanyaannya gini tadi tuh. Jadi ada perusahaan nih.
Ada perusahaan punya hutang 100. Asetnya 100 juga. Perusahaan yang kedua, hutangnya 100. Asetnya 120. Pertanyaannya, perusahaan mana yang bagus dalam membayar hutangnya? Coba Ataya. Iya, Pak. Apa jawabannya? Yang kedua. Berapa hutangnya? Hutangnya 100, asetnya 120. Asetnya 120. Kenapa yang asetnya lebih banyak yang bagus membayar hutang? Soalnya gimana ya? Asetnya 120 karena ada mungkin kasnya lebih besar, jadi bisa membayar utang yang lebih gampang. Kita lihat ya, yang bagus itu yang asetnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa bayar hutang, kita bisa jual aset kita semuanya. Aset kita kan 120, sedangkan hutang kita 100, berarti kita masih punya kembalian 20 lagi. Makanya itu lebih bagus. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau punya hutang, ya pastikan kalau misalkan kita gagal bayar, aset kita itu mampu mengcover. Makanya kalau kalian lihat gitu ya, harta-harta orang kaya gitu ya, atau perusahaan-perusahaan itu hutangnya itu selalu gede. Bukan berarti dia itu mampu bayar, belum tentu. Bisa aja dia itu penjualannya jelek, tapi kalau misalkan hal buruk terjadi, aset masih bisa nutupin si hutang itu. Nah, ngukur kemampuan itu dengan cara pakai rasio likuiditas ini. Ada yang lancar, ada yang cepat. Kalau yang lancar itu memperhitungkan semua aset. Kalau yang cepat tidak memperhitungkan semua aset. Kita keluarkan yang inventory. Kenapa? Karena kalau misalkan inventory itu untuk dijadikan liquid itu artinya dijadikan uang, ya, itu lebih lama. Kayak misalkan kan di neraca itu ada, atau di set of financial position itu kan yang di sebelah kirinya ada aset ya, current aset. Current aset kan paling atasnya kas. Ya kan? Paling atasnya kas. Nah, paling atasnya kan kas di sini ya. Kas ini kan yang paling liquid. Jadi kalau ada hutang ya udah kita langsung bayar pakai kas. Tapi kalau misalkan pakai piutang, itu kan kita harus nunggu dulu kan. Tapi relatif cepat. Relatif cepat. Kenapa? Karena kan ada jatuh tempo dan kita bisa memaksa untuk dibayar. Tapi kalau persediaan, berarti kan kita harus jualan dulu. Sedangkan kita nggak mampu kan, nggak boleh kita memaksa konsumen itu membeli produk kita. Makanya kalau misalkan pakai aset, pakai yang likuiditas, ya likuiditasnya yang cepat, itu tidak memperhitungkan inventory. Makanya disebutnya likuiditas yang cepat. Alasannya karena tidak memperhitungkan inventory yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan current aset yang lainnya. Seperti itu. Pertanyaannya nih ya, kalau misalkan lancar ya, likuiditas lancar itu yang bagus itu yang tinggi apa yang rendah? Coba Windy. Ada Windy? Ada, Pak. Yang bagus itu yang rendah apa yang cepat? Sorry, yang rendah apa yang tinggi?
Gimana? Yang tinggi mungkin, Pak. Coba ya, tadi perusahaan yang A lah ya, kita anggap ini perusahaan PTA sama PTB ya. PTA tadi asetnya hutangnya 100. PTB juga 100. Kemudian asetnya PTA 100 juga. Kemudian PTB 120. Kalau misalkan pakai yang lancar ya, pakai likuiditas lancar, ini berapa hasilnya? Windy, berapa? Yang PTA berapa? 0. Berapa? 0 kan, Pak? Kenapa 0? Kan kita pakai rasio likuiditas lancar, kan rumusnya ada. Rumusnya apa? Iya. Current asset dibagi current liabilitas. Jadi berapa nih kalau pakai likuiditas lancar? Oh, 1. Hasilnya berapa? 1. 1. Kalau PTB? 1. Ada kalkulator? Punya kalkulator? Ya, Pak, bentar. Iya, berapa? $1,2. 1,2. Gimana cara ngitungnya? 120 dibagi 100. 120 dibagi 100. Jadi berapa? 1,2. Jadi yang bagus yang mana? Yang PTA apa PTB? Yang PTB. Ya, berarti kalau likuiditas lancar yang bagus itu yang rendah apa yang tinggi? Yang tinggi. Yang tinggi ya. Nah, begitu ya kesimpulannya. Oke, sama ya nanti yang cepat juga gitu. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang ini ada laporan keuangan ya. Nama perusahaannya PT apa nih? PT Bahana ya. Saya minta Charles buat menghitung berapa likuiditas lancarnya untuk PT Bahana. Ada Charles? Ada Pak, ada. Silakan. Likuiditas lancarnya yang Bahana Pak? Berapa? 145 Pak. 145 dari mana? Dari total
liabilitas. Current asetnya berapa? Current aset? Gimana, Charles? Ya, Pak. Current asetnya berapa? 97.040. Terus current liabilities-nya berapa? Lihat 38.000. 30 berapa? 38.940. 940. Jadi hasilnya berapa? 2,49. Ya, betul ya. Sekarang yang cepat. Siapa? Ina. Gimana Ina? Yang cepat berapa? Rumusnya apa, Ina? Agak kerasan. Kalau current asetnya berapa? Hasilnya berapa, Ina, kamu? Oke, coba Nabila deh. Suaranya kurang jelas yang Ina. Nabila. Iya, Pak. Berapa hasilnya yang cepat? 1,46 Dari mana? dari current asset dikurangi inventory, lalu dibagi dengan current liabilities. Current asetnya berapa? Current asetnya 97.040 Dikurangi. lalu dikurangi inventory-nya 40.000 lalu dibagi dengan current liabilities. Current liabilities berapa? 38.940. Jadi hasilnya berapa? 1,46. Ya, betul ya. Kita coba tanya Mutiara nih. Mutiara nih yang lancar, bagus atau jelek nih Mutiara? Bagus, Pak. Kenapa bagus? Kenapa bagus Mutiara? Karena lebih gede dari yang cepat, Pak. Hasilnya. Karena nggak gitu dong ya. Belum tepat ya. Coba Afifah. Ya, Pak. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena apa lebih tinggi angkanya sama. Kalau misalkan likuiditas lancarnya kurang dari 1, gimana? Coba siapa nih? Abizar. Ya, Pak. Kalau likuiditas lancarnya kurang dari 1, gimana? Boleh nggak? Likuiditasnya kurang dari 1. Kan kalau ini mah 2,4 nih. Kalau misalkan nilainya
kurang dari 1, misalkan 0,5, 0,9, gimana tuh? Boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa? Karena jika perusahaannya mengalami lebih banyak utang, Pak, daripada asetnya, maka akan di bawah 1, Pak, hasilnya. Jadi kalau misalkan asetnya lebih kecil dari hutang, nggak apa-apa? Oh, tidak, Pak. Kalau yang hasilnya di bawah 1 itu yang asetnya gede apa yang asetnya kecil? Dibanding... Asetnya kecil, Pak. Jadi gimana? Jadi tidak boleh, Pak. Harus di atas 1 rata-ratanya. Oke, coba gali. Ada gali nggak? Nggak ada juga. Oke, nggak ada lagi ya, gali. Melvin, coba Melvin. Ada Melvin? Iya, Pak. Ada. Boleh nggak di bawah 1 likuiditasnya? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Kalau di bawah 1 berarti asetnya lebih kecil dari hutang. Kalau asetnya lebih kecil dari hutangnya hutang, lebih gede. Kalau asetnya lebih kecil dari hutang, kenapa? Tidak bisa. Coba siapa Ya, tadi? jadi asetnya gimana? Asetnya ini lebih nggak bisa bayar utangnya dari aset tersebut. Betul ya. Jadi nggak bisa bayar hutang ya dari aset tersebut. Oke, coba Regita. Ada Regita? Iya, Pak. Kalau yang likuiditas cepat ini bagus apa jelek? Bagus, Pak. Bagus. Kenapa bagus? Karena likuiditasnya tinggi. Tahu tinggi dari mana? 1,46. Tahu tinggi dari mana? Karena kemampuan bayar utangnya bisa dilihat dari asetnya yang lebih besar. Oke, coba Salsabila. Gimana Salsabila? Iya, Bapak. Gimana jawabannya? Iya, Pak. Jawabannya bagus. Karena lebih dari 0,1 kan. Berarti kalau di atas 1 berarti bagus karena asetnya bisa membayar utangnya. Ini yang cepat ya? Ya. Ya. Jadi gimana? Ulangi lagi. Bagus, Pak. Karena kan hasilnya 1,6 di atas 1. Jadi asetnya bisa membayar utangnya. Oke. Ya betul ya jawabannya kalau lancar aja di atas 1 bagus, apalagi yang cepat ya gitu kan. Kalau cepat mah malah tidak memperhitungkan inventory kan. Jadi nanti kalau misalkan nanti hutang yang nggak dibayar, nggak mampu dibayar, inventory kita aman kalau pakai likuiditas cepat. Seperti itu ya. Jadi likuiditas ya kriterianya itu lebih dari 1 disebut tinggi ya. Alasannya tadi. Jadi kalau misalkan nanti hutangnya tidak mampu dibayar, bisa dibayar oleh aset yang kita miliki. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya ke rasio yang kedua, yaitu tentang pengelolaan aktiva. Silakan kalian hitung. Ya, ini yang pengelolaan aktiva. Ini yang inventory turnover.
Silakan tulis nama dan NIM ya. Kalau bisa menjawabnya. Rumusnya kalian udah punya ya. Saya udah share di Classroom si slide-nya. Ini saya soalnya di ini. Silakan. Ada yang mau? Putri Ari, berapa? Kalau buat yang inventory turnover itu 10, Pak. Karena kan salesnya itu 400.000. Nah, dibagi sama inventory-nya 40.000. Inventory-nya, rumusnya apa rumusnya? Sales dibagi inventory. Sales ya, dibagi inventory. Sales-nya berapa? 400.000. Inventory-nya berapa? 40.000. Jadi hasilnya? 10. Ya, betul ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya silakan ada. Ada yang ditanyakan dulu? Bapak izin bertanya. Silakan. Waktu itu teh yang waktu pas aku pelajaran matkul ALK itu teh pernah dengar juga kalau rumus si inventory turnover itu teh bisa pakai COGS, Pak. Itu nggak apa-apa. Berarti itu teh kapan Pak bisa pakai COGS, kapan bisa pakai sales gitu Pak? Ya, pertama tujuan ya. Tujuan dari inventory turnover itu ingin mengetahui seberapa sering si inventory itu masuk dan keluar. Semakin cepat, semakin bagus. Artinya berarti kita tuh banyak jualan, banyak juga beli, ya kan? Nah, itu tujuannya. Terus ada rumus yang pakai COGS. Boleh. Jadi kalau pakai COGS gitu ya, nilainya itu nanti akan menjadi lebih besar. Kan COGS itu pasti lebih kecil dong daripada sales nilainya ya kan? Pembaginya sama kan, inventory kan ya? Jadi kalau kita bandingkan terhadap penjualan, hasilnya segitu, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan COGS, kita hitung aja ya. Kalau pakai COGS 316.000 dibagi 40.000, hasilnya 7,9. Lebih kecil ya. Jadi yang paling mewakili yang mana? Sebenarnya yang paling mewakili lebih ke COGS gitu. Tapi tadi ya ingat tujuannya inventory turnover itu untuk mengukur seberapa cepat inventory itu akan keluar dan masuk. Gitu. Dua-duanya boleh. Tergantung dari pendekatannya. Kalau dari penjualan, berarti ngelihatnya dari harga jual. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut ya ke jangka waktu penagihan. Rumusnya itu accounts receivable
dibagi sales dibagi 360. Ada yang mau coba? Neng Tanti, silakan. Iya, Pak. Berapa? 37,272. Dari mana itu? Dari 41.000, aku receivable-nya 41.000 dibagi 400 sales-nya, sales 400.000 dibagi 360. Bentar, Pak. Kayaknya jawabannya salah ya, kayaknya ya. Kan 41.000 dibagi 400.000 dibagi 360 ya, Pak? Hmm. Nol 0,00284 bukan, Pak? Coba ya kita tanya Edrianti. Yang Edrianti berapa? 36.900 bukan, Pak? Walah. Ataya coba. 36,9, Pak. Itu bukan. Coba satu lagi ya. Putri Ari. Sama, Pak. 36,9. Oke, kita lihat ya hasilnya. Betul ya, 36,9. Berarti yang benar Ataya ya. Karena Putri telat ya. Telat ngisi chat. Oke, berikutnya Pak, ya. mau nanya Pak, mohon maaf. Kenapa? Ini saya lupa ngisi absen. Pertemuan keberapa ya Pak? Ya kedua lah. Oh ya, kasih apa ya? Ya ampun, masih pertemuan 2 nanya, amun pertemuan 9, 12, saya. Kan kita baru ketemu 2 kali ya perasaanmu ya. Kade kamu masih muda. Ya Pak, maaf Pak, kasih. Lanjut. Ke apa nih? Fixed asset turnover. Silakan. Windy. Ada 8,2. Berapa? 8,28, Pak. 8,28. Coba Siti Nurhayati. Sama, Pak. 8,28. Coba Nabila. Sama, Pak. 8,28. Windy dari mana? 8,28. Yang 400.000 dibagi 48.300. Salesnya 400.000 dibagi net fixed asset. Net fixed assetnya berapa? 48.300. 48.300 total fixed asset. Ya betul ya, hasilnya 8,28. Berarti yang dapat poinnya Windy ya. Oke, lanjut ke
Total aset turnover. Nah, lo. Anissa Dea. Bentar. Iya benar, Anissa Dea. 2,75, Pak. 2,75 ya. Coba Renita. 2,75. Sama ya. Coba satu lagi deh. Mutiara. Berapa Mutiara? 2,75, Pak. Sama ya. Coba Anissa Dea dari mana 2,75? 400.000 dibagi? 145.340. Ya, betul ya. Anissa Dea. Nah, sekarang kita lihat ya, yang pengelolaan aktiva itu kriterianya bagaimana? Yang bagus itu yang banyak atau yang sedikit? Gitu ya. Jawabannya tergantung ya. Tergantung yang mana nih. Kalau inventory turnover, yang bagus itu yang banyak. Seberapa banyak? Nanti kalian cari sendiri. Ya. Karena kan tugasnya itu ya. Nanti tugasnya kalian ngebikin analisis, ngitung dulu rasio, terus kalian analisis. Kayak misalkan kalian cek darah gitu ya. Cek darah kan misalkan HB-nya itu normalnya berapa, terus realitanya berapa. Gitu kan ya. Baru kalian bisa diagnosis kan si dokternya. Sama ya kalian juga sebagai orang accounting, sebelum kalian mendiagnosis, kalian tes dulu. Tesnya pakai apa? Pakai rasio. Bukan cek lab di Paramita ya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang inventory bagusnya yang banyak. Kemudian jangka waktu penagihan itu berarti yang kecil. Kemudian fixed asset turnover yang besar ya. Kemudian total aset turnover juga yang tinggi ya. Tapi nanti kalian cek lagi seberapa tinggi, kriterianya berapa, apakah ada nilai tertentu gitu. Ini biasa suka dijadikan skripsi ya. Jadi kalian nanti kalau kalian paham ini nanti skripsinya tentang laporan keuangan ya. Rasio-rasio itu bakalan lebih mudah. Ya, jadi ini kita tidak menjelaskan secara lebih lanjut ya tentang berapa-berapanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke rasio pengelolaan utang. Rasio pengelolaan utang. Rasio pengelolaan utang. Yang pertama, debt to total asset. Silahkan. Bentar ya. Sebelum kalian isi, kalian tulis nama dan NIM sama jawabannya ya. Jawabannya berapa? Oke, silakan. Debt to total asset dengan rumus debt dibagi total asset. Ini gimana Rainita? Di atasnya nama, bawahnya jawaban. Oke. Yang di Iya sahabat, aku mah nanti we. Ya nggak apa-apa dah. Aku juga nggak akan ngasih poin ke kamu ya, dah beda atau formatnya ya. Iya Pak. Ada lagi ini, udah 2 nih. 2 orang sama nih kalkulatornya. Oke ya, kalau nggak ada Renita, bukan Renita deh, Edrianti.
Dari mana Edrianti 0,47? Dari total hutang dibagi total aset. Nah, total hutangnya berapa? 68.940 dibagi total asetnya 145.340. Dibagi total aset. Total asetnya berapa? Berapa Edrianti total asetnya? 145.340. Ya, betul ya. Jawabannya 0,47. Itu siapa? Edrianti Rahmantika. Lanjut. Kemampuan membayar bunga. Silakan. Katokan jangan gitu. Rumusnya EBIT ya. Dibagi interest expense. Laporan ini udah ada di Classroom ya, udah saya upload. Ini tahun 2016. Baru ada satu, Edrianti. Baru dua. Oke ya. Edrianti 9,2. Dari mana? Dari laba sebelum pajak 15.640 dibagi beban bunga 1.700. EBIT itu apa EBIT? Sebelum pajak. Ya, betul ya, bukan penyanyi ya. Earning before tax berapa? 15.640. Oke. Dibagi interest expense-nya berapa? Berapa? 1.700. Ya, betul ya. Bentar. Kemampuan membayar bunga tuh rumusnya EBIT, EBIT-nya 15.540 bagi 1.700. Ya, betul ya. Jawabannya 9,2. Lanjut, kemampuan membayar beban tetap. Kemampuan membayar beban tetap. Silakan. Ya, terutama yang fakir-fakir poin. Siapa yang mau coba jawab? Kapan? Ngajar kayaknya sampai siang, Bani. Nggak ada?
Rumusnya EBIT ditambah lease dibagi interest expense ditambah lease. Kemampuan membayar beban tetap. EBIT-nya udah tahu ya, earning before income tax. Lease-nya itu apa coba? Lease apa coba? Lease. Lease itu sewa ya, lease itu sewa. Wah, terjadi perbedaan nih. Nah gitu dong, beda ya, seru dong. Gimana yang lain, ada yang mau coba jawab? Atau mau diam-diam aja? Kalau mau diam-diam aja nggak usah nonton YouTube ya, kudu masuk kuliah. Rumusnya EBIT ditambah lease dibagi interest expense ditambah lease. Oke. Coba Edrianti. Dari mana 11,14? Kayaknya salah. Oh, kayaknya salah. Renita. Kayaknya salah nggak, Renita? Kayaknya benar. Oh, kayaknya benar. Dari mana? Dari yang earning before tax ditambah list tuh apa sih? Prepaid rent, sewa dibayar di muka dibagi interest expense ditambah sewa dibayar di muka 16.140 dibagi 2.200 sama dengan 7,33. Oke, ya, kayaknya salah ya. Oke, kita lihat ya cara ngitungnya. Jadi list di sini itu kan, ini kan judulnya kemampuan membayar beban ya, beban tetap. Berarti kalau beban itu kan yang sudah dirasakan. Kalau prepaid rent itu kan beban yang belum dirasakan kan, kayak misalkan kita sewa kos-kosan ya, kan kos-kosan itu misalkan 2 tahun ya. Misalkan kalian sewa 2 tahun. Nah, yang kalian bisa dijadikan biaya itu yang 1 tahun kan, sedangkan tahun yang keduanya belum. Misalkan kalian punya kos-kosan itu 10 juta 2 tahunnya, berarti yang bisa kalian biayakan itu yang 5 juta, yang 5 juta lagi masuk di prepaid rent gitu. Jadi nah ini kita tutup dulu nih, bisa ada yang ini ya, bisa ada yang oke, jadi yang benar dari rent expense ya, dari rent expense. Kemampuan membayar beban tetap, makanya disebutnya kemampuan membayar beban ya, membayar beban ya. Membayar beban tetap. Earning before income tax-nya 15.640
Terus apa lagi? Ditambah list. List itu rex and rex expand. Dibagi interest expense-nya 1.700 ditambah 4.300. Nah, hasilnya 3,323. Begitu. Ya, coba kita lihat siapa yang benar. Yang benar adalah Siti Sinta ya, 3,32. Jadi yang terlambat belum tentu tidak mendapatkan ya. Nah, selain dari kemampuan membayar beban tetap juga bisa dilihat dari beban tetapnya apa aja. Kan yang tetap itu ini yang pasti rent expense ya. Kemudian general and administrative service expense ini belum tentu karena di dalamnya suka ada fee ya buat si sales. Kalau salariesnya mah tetap kan gajinya mah. Terus utilities, contoh utilities itu kan kayak air, listrik gitu ya. Itu kan nggak tetap ya. Gimana pemakaian kan? Kalau misalkan pakainya banyak ya bayarnya mahal gitu ya. Kemudian tax property expense. Ini contohnya seperti PBB ya. Nah, PBB itu setiap tahunnya suka beda-beda, jadi nggak bisa disebut tetap. Kemudian depresiasi expense. Nah, depresiasi expense itu bebannya tetap ya, tapi ini kan kita nggak ngeluarin uang kan, 6.700 itu kan kita nggak ngeluarin uang, tapi mengurangi book value dari aset itu. Jadi ini nggak masuk. Kemudian bad debt expense. Bad debt expense itu hutang, api utang yang tidak ditagih, yang tidak akan tertagih. Dijadikan bad debt. Kalau ada kemungkinan tertagih namanya apa? Ya betul ya. Allowance for bad debt ya. Kemudian insurance expense. Nah, insurance expense ini tetap sebenarnya. Jadi ini bisa dihitung juga nih. Gitu. Jadi nanti pada saat memasukkan list ya atau memasukkan bad tetap itu ada dua. Kalau yang ini bisa rent expense aja, bisa rent expense sama insurance expense. Gitu. Ya, lanjut ke pemenuhan arus kas. Silakan. Sorry, harusnya kemampuan membayar, benar ya, kemampuan pemenuhan arus kas ya benar ya. Ya, betul ya. Ini tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena ada informasi yang belum ada. Seperti contoh interest-nya, belum ya. Berapa bunga, suku bunganya, kan nggak tahu. Oke. Jadi ini tidak bisa dikerjakan. Lanjut kita ke rasio probability. Yang pertama, profit margin to sales. Silakan.
Earning after tax dibagi sales. Bah, gampang nih, Mbak ya. Renita, dari mana? Dari earning after tax-nya 12.200, sales-nya 400.000. Ya, betul. Jawabannya betul dari Renita. Lanjut, silakan. Kemampuan margin, kemampuan dasar kemampuan dasar menghasilkan laba. Mulai panas ya, udah mau habis mulai panas. Telat wae, mahasiswa. Dari tadi kayak gini ya. Waduh, ada perbedaan nih. Oh, yang ada yang dibulatin, ada yang enggak. Coba Hikmatul. Dari mana Hikmatul? Dari EBIT 15.640, lalu total asetnya yang 145.340. EBIT-nya berapa? 15.640. Dibagi earning per share-nya berapa? Earning per share, total aset. 145.340. 145.340. Total aset 0,1. Ya, betul, Hikmatul. Entar. Silakan. Jadi karena online bukan cuman butuh kepintaran ya, tapi butuh sinyal kuat juga ya. ROA ya, coba Edrianti. Dari mana nih? 0,08. Laba sesudah pajaknya berapa? 11.200 dibagi berapa? 145.340. Oke. 0,08. Ya, betul ya. Silakan lanjut. Roy. Melvin. Ya, Pak. Berapa, dari mana 0,244? Oh, EAT 12.200 dibagi common stock-nya 50.000. Common stock. Ya, betul. Telat panas ya. Melvin. Lah. Kok. ROA udah ya. Sekarang dua lagi ya. Price per share. Oh, ini nggak ada ya. Nggak ada informasinya. Price per share-nya kan kita nggak ada ya. Kecuali kita ngecek di BI ya. PT Bahana berapa. EPS-nya juga kita nggak tahu berapa. Market price per share-nya nggak tahu. Book value per share-nya juga nggak tahu. Oke. Silakan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Ada yang mau tanya tentang materi kita hari ini tentang kondisi keuangan perusahaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tugasnya dikerjakan ya. Cara ngerjain tugasnya, kalian hitung ya. Kalian hitung untuk yang tahun 2016 sama 2017 ya. Ini kan 2016-nya udah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih, likuiditas. Ya, ini apa namanya? Contohnya likuiditas lancar 2,49, kriterianya itu lebih dari 1. Berarti keterangannya ini ya, kemampuan perusahaan membayar hutang sebesar 2,49 dan termasuk yang bagus. Ya. Dan termasuk bagus karena lebih dari 1 gitu. Ini contoh ya. Nanti kalian kalimatnya bisa lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi, boleh ya. Terus nanti bandingkan ya. Jadi ada analisis perbandingannya juga ini tahun 2016, ini tahun 2017. Tahun 2017-nya misalkan 2,3 ya, misalkan. Ya, kalian tambahin penjelasannya. Tambahin penjelasannya lebih dari 1 dan mengalami peningkatan di tahun 2017. Nah, ini contoh ya. Jadi kriterianya kalian tahu dari mana? Dari internet ya. Kalian kan anak milenial ya. Saya nanya sesuatu aja, kalian segala sesuatu searching di internet ya. Nah, ini sekarang saatnya kalian bergunakan internetnya. Oke. Ada yang mau tanyain? Tentang tugas, tugasnya ditulis tangan ya. Ditulis tangan terus di-upload, di-scan PDF biasa. Tenggatnya hari Selasa ya, jangan nggak hari Rabu lagi, hari Selasa. Jadi hari Selasa jam 23.59. Ya. Sekarang kan masih ada waktu ya sekitar 1,5 jam lagi ya. Ya sekitar sejaman lah. Nah, kalian kan cepat ya, biasanya langsung kerjain, upload, udah nggak ada lagi tugas gitu ya untuk manajemen keuangan. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita untuk hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih kepada semuanya telah hadir. Semoga tetap sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.